Halo, selamat datang di channel YouTube Prenika Simamora. Baiklah, bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang prediksi soal P3K Perawat Kompetensi Keperawatan. Baiklah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat tentang keperawatan. Baiklah. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Nah, seorang perempuan berumur 29 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan luka bakar akibat ledakan tabung gas di rumahnya. Pasien mengalami luka bakar pada lengan kiri atas, pada lengan kanan, lengan kiri atas, wajah, dada, dan perut depan. Berapa persen luka bakar pada kasus tersebut? Nah, A 27%, B 31,5%, C 36%, D 40,5%, E 45%. Yuk, bagi teman-teman, silahkan dijawab. Nah, di sini pada lengan kanan ya. Jadi pada lengan kanan itu 9%. Kemudian pada lengan kiri atas 4,5%. Oke, kemudian pada wajah, gimana, maaf ya teman-teman, tulisannya jelek. Pada wajah ya lah ya, 4,5%. Kemudian pada dada di sini 9% ya. Kemudian pada perut depan itu 9%. Jadi jawabannya adalah 36%. Ayo, siapa nih sama dengan jawaban saya? Selamat ya jika sama. Nah, jika belum sama, silahkan kita pelajari next ke depannya ya teman-teman ya. Baiklah, jika ada yang belum paham, silahkan di komen di kolom komentar di bawah agar kita sama-sama diskusi ya, bagaimana yang tidak mengerti teman-teman. Baiklah. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Seorang perawat berumur 40 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Saat dikaji, pasien sangat menyesal karena ibunya meninggal. Kenapa ini harus terjadi pada keluarga saya? Seandainya saya tidak terlambat, mungkin ini tidak terjadi. Apa pasien menggambarkan kondisi kalian di atas? A. Tawar-menawar, B. Penerimaan, C. Depresi, D. Denial, E. Marah. Ayo teman-teman, silahkan dijawab. Nah, jawabannya adalah A ya, tawar-menawar. Jawabannya adalah A ya, tawar-menawar karena di sini sudah jelas ada kata-kata seandainya ya. Jadi ada kata-kata seandainya, andaikan, bila mana ya. Dan itu menggambarkan pasien itu tawar-menawar, seandainya, andaikan ya. Kemudian kalau penerimaan, dia di sini sudah menerima ya keadaannya. Kemudian depresi, dia menunjukkan tindakan depresi, misalnya tidak mau makan, tidak mau makan, tidak mau melakukan aktivitas. Kemudian denial di sini artinya adalah tidak percaya terjadi ya. Kemudian marah di sini dia lampiaskan marahnya bisa ke benda ataupun ke orang lain. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi. Nomor 3. Seorang ibu umur 28 tahun baru saja melahirkan bayi perempuan menangis lemah. Warna kulitnya merah muda, gerakannya aktif, nadi 92 kali per menit, batuk setelah diberi rangsangan. Berapa nilai Apgar score pada bayi tersebut? A 6, B 7, C 8, D 9, E 10. Oke, silakan jawab ya teman-teman. Baiklah, di sini nih ya. Oke, kita hitung sama-sama. Di sini menangis lemah berarti 1 ya. Oke, kemudian warna kulitnya merah muda itu 2. Kemudian gerakannya aktif itu 2. Ya, kemudian nadinya 92 kali per menit itu 1. Batuk setelah diberi rangsangan itu
Batuk setelah diberi rangsangan itu 2 ya. Jadi jawabannya itu adalah 8 ya. Nah, kategorinya ini adalah normal ya. Oke. Nah, baiklah bagi teman-teman yang tidak mengetahui apa itu Apgar Score ya. Apgar Score ini adalah penilaian pada bayi yang baru lahir. Nah, apa saja yang dinilai? Dimulai dari A, itu adalah print atau warna kulitnya. Kemudian P itu adalah pulse-nya atau nadinya. G itu Grimmens, kepekaannya terhadap rangsang. Kemudian G itu kemudian A yang kedua ini maksudnya adalah activity atau aktivitasnya. Kemudian R ini adalah pernafasannya atau respirasinya. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya, di sini seorang ibu membawa bayinya yang berusia 1 bulan, keadaan anak sehat, berat badannya 2.600 gram, panjang badan 50 cm. Apakah jenis vaksinasi yang paling tepat berikan kepada bayi tersebut? A. DPT, B. Campak, C. Influenza, D. Hepatitis B, E. Pneumococcus. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya, hepatitis B. Mengapa DPT tidak ya? DPT ini pada bayi umur 2 bulan, campak 9 bulan, influenza 6 bulan, sedangkan pneumococcus 2 sampai 9 bulan. Nah, baiklah, dilanjut ya teman-teman. Soal yang kelima, seorang perempuan berusia 35 tahun mengaku sering mengalami sesak napas terpapar debu atau jika terlalu lemah. Hasil pengkajian, data pernapasan cuping hidung, suara paru rongki, batuk tidak produktif, RR 32 kali per menit, nadi 88 kali per menit dengan suhu 37,7. Apakah masalah perawatan utama pada kasus tersebut? A. Perfusi perifer tidak efektif, B. Pertukaran gas tidak efektif, C. Bersihan jalan napas tidak efektif, D. Perubahan suhu tubuh, risiko kecemasan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Kenapa? Karena sini sudah jelas dia adanya sesak nafas, kemudian ada suara cuping hidung, suara paru rongki, batuk tidak produktif, RR 32 kali per menit, nadi 88 kali per menit. Nah, masalah keperawatan utama pada kasus tersebut yang paling tepat adalah bersihan jalan nafasnya. Karena sini ada suara nafas rongki ditandai dengan adanya juga sesak nafas, dengan RR-nya itu pernafasannya itu di atas normal. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.